Gunung Dempo ini atau kota Pagar Alam ini kota yang indah alamnya, sejuk udaranya, dan alhamdulillah kota ini memang penuh anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tahunya langsung direspon oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Menhan. Bagaimana Pak Wali? Kalau ini dulu, oh udah, saya pikir mana yang matang makan dulu. Itu prinsip saya kan. Bapak Presiden melalui Kemenhan, Kementerian Keuangan, yuk cepat hadirkan SMA Taruna di Kota Pagar Alam. Memang saya sadari dalam memimpin ini perlu pendekatan yang harus lebih maksimal kepada masyarakat, biar tidak selalu terbelenggu dengan cerita masa lalu atau cerita tentang perbedaan pendapat di pilkada. Yuk, sekarang ini lupakan semua. Kita pandang masa depan. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini gebrakan sang pemimpin Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post hadir di kota yang sangat indah di Sumatera Selatan, yaitu di Kota Pagar Alam. Sudah bersama kami Wali Kota Pagar Alam, Bapak Ludio Liansyah, akan hadir dan ngobrol tentang gebrakan-gebrakan sebagai wali kota di Pagar Alam setelah 6 bulan menjabat. Kita sapa langsung Pak Wali Kota. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, iya. Ini kami datang ke Pagar Alam, ya, disambut cuaca yang sejuk. Ya. Kami lihat banyak tempat wisata, ya, air terjun. Ya, apa yang Bapak impikan untuk Pagar Alam sebagai kota wisata ini? Ya, kalau mimpi kita, Pagar Alam ini harus lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Kota yang berbudaya, kota perjuangan, yang berada di lembah Gunung Dempo. Kalau dulu kata leluhur kami itu Gunung Dempu ya. Dempo itu di masa-masa kapan ya teman, kalau dulu Dempu. Nah, kalau nenek-nenek kita dulu Gunung Dempu. Gunung Dempo ini atau kota Pagar Alam ini kota yang indah alamnya, sejuk udaranya, dan alhamdulillah kota ini memang penuh anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kami yang memimpin saat ini bisa mengembangkan dan menggali potensi wisata Kota Pagar Alam ini sehingga orang datang ke sini malas pulang. Nah, itu. Di situ dan beberapa objek-objek ini akan kita gali terus sehingga masyarakat di luar Kota Pagar Alam itu semakin hari semakin terngiang indahnya Pagar Alam sebagai kota bersama. Selama 6 bulan, program apa yang paling Bapak andalkan untuk membangun wisata di Kota Pagar Alam? Kalau saya yang pertama, karena Kota Pagar Alam ini adalah kota yang berbudaya. Artinya ada metode khusus yang sejenjang atau setingkat demi setingkat kita pertama pembenahan dulu. Pembenahan aset-aset wisata yang ditinggalkan oleh pemimpin terdahulu. Di antaranya ada Dempo Park. Dempo Park ini kan lumayan salah satu objek wisata, tapi belum maksimal lagi. Sekarang ini harus kita pelihara dan kita maksimalkan. Setelah itu ada juga yang untuk melengkapi, selain daripada perkebunan teh yang begitu membentang, hijau, kayak permadani, tapi harus juga disanding dengan adanya jalur rafting family. Ini yang kami buat sekarang ini, itu kemarin non-budgetir. Mungkin ke depan, insya Allah bisa untuk menambah hiburan bagi para wisatawan yang datang ke Pagar Alam. Itu dekat loh, cuman
10 menit dari perkantoran wali kota atau dari kota ya. dari pusat kota, sangat dekat. Jalurnya cukup lumayan panjang, melewati perkebunan, sawah, grade-grade-nya juga cukup menantang, tapi aman untuk anak-anak. Tuh, mudah-mudahan nanti bisa kita coba. Mudah-mudahan bisa kita. Ya. Kami sempat lihat tadi ada Tadi ya? Depo Park itu di Ya, atas itu. itu ada Depo Park. Itu lah, dulu masuk dalam kota strategis pariwisata nasional Pagar Alam ini. Kalau nggak salah ke-17 ya, waktu masih di zaman wali kota Ida Fitriyanti. Kalau sekarang hilang juga, ya karena berkompetisi. Indonesia ini lagi gencar-gencar gali potensi wisata. Nah, kalau tidak giat, ya kita semakin turun. Itu. Iya, iya, iya. Apalagi di wilayah Sumatera Selatan, Pagar Alam ini kan ikon wisata Sumatera Selatan. Ya. Bukan cuma untuk kota Pagar Alam ya, tapi secara nasional kan di Ya. Sumatera Selatan. Kita bersaing juga, provinsi-provinsi tetangga juga giat ya. Ya, kalau sekarang ini di zaman milenial, cuman ada 3 bisnis yang bisa menumbuhkan inovasi-inovasi untuk anak-anak muda. Yang pertama, tanpa kita sadari, sekarang ini bisnis itu yang menarik diantaranya kuliner. Kuliner itu diantaranya banyak sekarang ini dirajai oleh chicken. Jadi semuanya dari ayam, ayam geprek, ayam chicken, dan bakso bisa juga itu. Itu pertama. Yang kedua, ya kayak gini, ngopi. Anak-anak sekarang ini sudah dunianya berbeda. Pengennya yang instan-instan. Setelah itu di kota kadang-kadang perasaan kita terasa jenuh, makanya orang mau berrekreasi. Rekreasi ini cuma ada 2 tujuan berwisata, laut dan gunung. Alhamdulillah Pagar Alam ini sudah punya Gunung Dempo. Jadi tujuan wisata di Sumatera Selatan dan provinsi-provinsi lain. Nah, yang ketiga, IT. Semuanya bisa dipromosikan dengan mudah. Kalau orang merasa nyaman, bisa cepat begitu viral sampai ke, itulah guna media sosial. Mungkin itu 3 ini. Nah, jadi di Pagar Alam salah satunya ada tadi. Ya. Anugerahnya yaitu Gunung Dempo dan komponen-komponen wisata pelengkap lainnya. Berarti sekarang ada paling enggak 2 Pak. Ya. Yang kedua kopi. Kopi. Nah, kopi ini yang lagi tren. Lagi Nah, tren, ini. ya. Jadi teman-teman dari OJK, Pertamina siap membantu kita sebagai orang tua asuh dalam hal promosi kopi sampai ekspor. Nah, itu. Kemarin OJK juga sudah berupaya bagaimana kopi Pagar Alam bisa ekspor langsung dari Bom Baru, Palembang. Palembang. Iya, iya. Nah, itu. Selama ini apa Pak, yang dirasa perlu didukung dari para petani kopi atau dari bisnis kopi yang ada di Pagar Alam? Jadi masalah kopi. Kopi ini selama ini kita di Pagar Alam mungkin dinilai bagi orang-orang luar itu tinggal cara pengelolaan aja lah. Pengelolaan kadang masyarakat ini karena butuhnya buru-buru. Sehingga cara penjemuran, begitu habis panen, begitu dijemur, banyak masih dijemur, sebagian di jalan raya. Sehingga image-nya kurang bagus. Tapi ke depan saya akan mencoba pendekatan ke masyarakat. Yuk bagaimana cara meningkatkan kualitas hasil pertanian ini. Hasil perkebunan kopi, di antaranya yang selama ini, kita kan bagaikan telur mata sapi. Kenapa aku bilang telur mata sapi? Kan yang punya telur itu ayam. Jadi yang punya matanya kok dinamain mata sapi? Artinya, selama ini, produk-produk asli dari Kota Pagar Alam ini dikirim keluar Kota Pagar Alam, di luar Sumatera Selatan, yang dapat namanya kan orang lain sebagai eksporternya. Maka saya sependapat dengan Pak Gubernur, biarlah kita upayakan nanti ekspor dari Sumatera Selatan. Itu. Bukan cuma nama, tetapi perekonomiannya Pak, industrinya, bisnisnya ada di ini ya.
Ya, nah ini yang lagi saya kembangkan. Anak-anak pencinta kopi di Kota Pagaralam sudah sangat lumayan berinovasi. Banyak barista-barista, orang sudah pandai memilah hasil dari uh, kebun yang ada di wilayah Pagaralam. Ini bisa dibentuk dalam produk-produk yang bisa dikirim dengan produk yang berkualitas. Nanti UMKM kan bisa tumbuh di antaranya. Yang selebihnya silakanlah dijual di agen-agen. Itu kenapa? Ini sudah kebiasaan juga. Perekonomian di agen-agen juga harus tumbuh, itu kan. Tapi yang pilihan ini bisa dijadikan produk, bisa dijual langsung. Nanti kita coba pendekatan lah ke masyarakat dan UMKM, anak-anak barista. Mudah-mudahan ke depan Pagaralam ini semakin dikenal dengan industri kopi hasil dari negeri sendiri. Kan bisa meningkatkan PAD. Betul. Jadi untuk perizinan mungkin kita bisa bantu, di antaranya izin dari Depkesnya, atau banyak di situ kan yang tertera di dalam mengurus perizinan produk dari UMKM. Tuh. Perlu dukungan ini Pak, anak-anak muda Pagaralam yang kreatif itu dalam industri kopi ya, perlu dukungan Pemkot itu, termasuk nanti petani-petaninya. Sudah banyak juga Pak ini, muncul petani milenial nih Pagaralam ini, kami wawancara juga itu. Ya, hadirnya yang seperti ini, itulah tugas pemerintahan saat ini. Memang saya sadari dalam memimpin ini perlu pendekatan yang harus lebih maksimal kepada masyarakat, biar tidak selalu terbelenggu dengan cerita masa lalu atau cerita tentang perbedaan pendapat di pilkada. Yuk, sekarang ini lupakan semua. Kita pandang masa depan. Itu yang lagi saya terus sampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena produk-produk hasil bumi di Kota Pagaralam itu harus digali dan harus dijadikan produk yang handal. Di antaranya kita sekarang ini saya melalui Dinas Pertanian dan Perikanan yang ada di Kota Pagaralam, yuk buat database. Database itu berapa luasan lahan kopi yang ada di Pagaralam dulu. Dalam wilayah Pagaralam. Jenis kopinya apa? Pemiliknya siapa? Jumlah pohon dalam per satu bidang pemilik tadi berapa? Biar nanti kita tahu skemanya. Di saat kita memberikan bantuan, misalnya pupuknya kita subsidi. Nah, kalau stek kopi dari zaman Jazuli Kuris, itu sudah mandiri. Karena beliau tidak ingin memanjakan para petani ini dengan membantu subsidi stek atau sambung pucuk. Kenapa? Kalau mandiri, mereka kan tidak berharap, tapi dia memunculkan inovasi dia sendiri untuk biar kebun kopinya bisa menghasilkan yang lebih banyak, makanya dengan stek kopi. Stek itu sudah lama, itu dari 2008. Dan alhamdulillah yang 2008 inilah yang hasilnya juga sudah bisa menjadi contoh bagi yang generasi-generasi milenial tadi. Di antaranya pola tanam. Pola tanam sekarang ini ada yang menanam masih seperti yang lama, ada lagi yang pakai pola apa itu? Jaraknya per 1 meter dengan bentang ini, itu ada lagi itu kemarin kan. Nah, itu sudah lumayan sekarang ini dengan pagar. Tapi kan ada metode pagar. Lebih enak cara pemeliharaan itu kan. Nah, kalau sekarang inovasi petani kopi ini sudah lumayan. Lumayan sekarang nih. Masuk saya pun lagi bertani kopi loh. Dan secara bisnis bertani kopi menjanjikan, Pak? Sebenarnya kalau kita bandingkan ya, saya jadi seorang pegawai negeri yang selama ini kita idam-idamkan. Gaji saya mungkin 1 bulan itu termasuk hebat lah. 1 bulan itu 5 juta. Hebat itu kan? Nah, dari 5 juta gaji saya bagi dengan 30 hari. Berarti penghasilan saya cuma
100 100 plus sekian. lah ya. 100 Hampir 200 60.000 satu hari. Nah, dengan bertani kopi, kalau kopinya harganya stabil, satu batang kopi ini kita maksimalkan hasilnya. Bisa sampai 0,5 kilogram. Lalu kalikan dengan 3.000 batang, dibagi dengan jumlah hari, walaupun itu per tahun kan lebih unggul daripada kita menjadi pegawai negeri. Makanya pemerintah menyarankan, yuk galilah potensi PAD kota kalian. Nah, kan masing-masing kota kan beda semua. Nah, kalau menurut saya, bertani itu, kalau memang diresapin pakai hati, bekerjalah dengan hati, insya Allah hasilnya pun maksimal nantinya. Kopi Pagar Alam dikelola dari hati, Pak. Iya, kopi Pagar Alam itu harus diresapi pakai hati. Makanya saya mengajak, yuk bekerja dengan hati. Oke. Nah, jadi semua pekerjaan itu awalnya dari hati, terutama bertanam kopi ini, yuk pakailah hati. Nah, kopi dari hati ada juga, kopi kenangan ada juga. Ada lagi kopi tiam, semua kopi kan banyak sekarang. Orang sudah maniak, aku bilang sekarang maniak ngopi. Ya kami, pohonnya ada, alamnya mendukung, produknya juga ada. Mungkin juga banyak juga yang jadi telur mata sapi di luar kan. Gitu. Iya. Ya karena memang kopinya juga diminati ya, jadi diambil mereknya dibikin di luar gitu kan, Kopi Pagar Alam ini, Pak. Ya, benar. Ya. Satu lagi dari 3 bisnis tadi, Pak, sebenarnya ada peluang juga yang di Pagar Alam, itu IT ya. IT. Di tempat-tempat wisata rasanya masih perlu ini, Ya, karena namanya blind spot ya, masih ini. ya benar. Apalagi alamnya kan gunung-gunung itu, Pak. Bagaimana itu ke depannya ini? Saya juga mengusulkan nanti ke Kementerian Perhubungan atau kementerian yang menangani, kalau dulu kan ada bantuan ya untuk titik-titik blank spot itu. Mungkin nanti kita bantulah untuk tower-tower yang bisa menyambungkan sinyal untuk di daerah sekitar situ. Karena Pagar Alam ini masih juga banyak terjadi titik-titik yang blank spot. Mudah-mudahan pemerintah pusat dan provinsi bisa membantu memfasilitasi yang kekurangan kami ini tadilah ke depan. Ya. Itu kalau semakin blank spot itu makin bisa kita isi, otomatis komunikasi makin orang bisa langsung promosikan di situ, Pak. Ya. Sekarang kan masih agak kendala ya di air terjun, mau live mau ini susah gitu, Pak. Nah, itulah salah satu kendala kita yang di Pagar Alam, karena memang kontur tanahnya itu berbukit-bukit. Kadang-kadang gelombang ya, kayak saya nggak juga ngerti ilmu ini kan. Kalau gelombang elektronik ini apa dia gelombangnya longitudinal atau gelombang transversal, kata orang itu kan, ada lurus, ada yang naik turun gini kan. Nah, jadi kalau gelombang ini bisa mengatasi dengan program apalah nanti dari pemerintah pusat, bisa membuka yang blank-blank spot itu. Karena banyak sekali potensi wisata di Kota Pagar Alam ini, ataupun sumber daya alam di Kota Pagar Alam ini, yang bisa langsung live gini. Nah ini jadi kendala salah satunya di Pagar Alam. Mudah-mudahan itu segera ada dukungan dari pusat ya, Pak, sama Ya, besar harapan para kami. provider telekomunikasi kan. Apalagi bentar lagi kan pesawat Citylink ATR-72 lagi diupayakan hadir di Kota Pagar Alam. Dengan tumbuhnya juga nanti ada salah satu tempat pendidikan di Kota Pagar Alam, yaitu SMA Taruna Nusantara hadir di sini. Kan banyak orang yang datang. Pasti inginnya sambil mengantar anak sekolah, berwisata, berkuliner. Jadi insya Allah Pagar Alam akan tumbuh lebih maju lagi dan bisa paling enggak ya sejajar sedikit lah dari Batu dan Malang. Ya, itu sempat tadi akan kami tanyakan juga itu. Karena cukup ramai menjadi perbincangan di Pagar Alam akan hadir Sekolah Taruna Nusantara ya.
lahannya sudah disiapkan, bahkan sudah pendaftaran ya, sudah diterima sementara ditampung di Cimahi. Nah, bisa dijelaskan itu Pak, munculnya ide untuk bikin sekolah itu? Kalau muncul ide itu, begitu 1 minggu saya bertugas sesudah dilantik, retreat, 1 minggu saya masuk bertugas di Kota Pagar Alam ini, menjalankan pemerintahan. Saya berpikir bahwa Kota Pagar Alam ini perlu tambahan promosi lain. Artinya, Pagar Alam ini bagusnya untuk jadi kota pendidikan. Pariwisata itu harus didukung juga dengan pendidikan. Kenapa? Dengan kita menjadi kota pendidikan, pasti banyak orang akan datang, apalagi yang berskala nasional. Dari situlah saya kemarin menelusuri. Di Pagar Alam ini kan pernah ada isu ya waktu itu. Kebenaran saya kan belum di Pagar Alam. Jadi pernah akan dibangunnya IPDN. Ada apa IPDN ini tidak jadi di Kota Pagar Alam? Sehingga saya telusuri selangkah demi selangkah, saya turutin terus sampai ke Kementerian Keuangan, waktu itu pernah ada salah satu anggota DPR RI yang dapil dari sini support juga ke saya. Dinda, coba buatlah bagaimana ke depan ada salah satu proyek legitimasi. Dari situ aku juga curhat, kenapa ini Kak dulu nggak jadi IPDN ini? Beliau jelaskan, bla 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 bla. Muncullah, kok ide saya harus ku kejar ini sampai ke itu. Telusur lagi sampai ke provinsi. Ternyata, ini aku harus buat proposal baru. Aku buatlah proposal baru. Jalan itu. Masuk itu jalan, ini lahan sudah siap. Kira-kira kan, kok dulu sudah sini. Nah, aku coba juga, kemarin ngobrol juga dengan ada teman lah di situ. Beliau bilang, sudah. Nggak taunya langsung direspon oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Menhan. Bagaimana Pak Wali? Kalau ini dulu, udah saya pikir mana yang matang makan dulu. Gitu prinsip saya kan. Langsung buat lagi proposal, cuman di pinggir-pinggir tempat kuliner pinggiran di Kota Palembang itu kan. Buat proposal, udah langsung. Udah dadakan orang turun ke sini. Tungguin sampai selesai, sekarang sudah masuk dalam tahapan perencanaan. Dan insya Allah dalam jangka waktu dekat ini mudah-mudahan bisalah peletakan batu pertama. Itu harapan kami di Pagar Alam, mudah-mudahan Bapak Presiden melalui Kemenhan, Kementerian Keuangan, yuk cepat hadirkan SMA Taruna di Kota Pagar Alam. Karena ini besar harapan kami untuk membuat kota kami lebih maju lagi ke depan. Pembangunan direncanakan selesai kapan itu Pak? Kalau dari Kemenhan kemarin, di saat kami dipanggil di sana, pembangunan di tahun ini. Tahun ini, mungkin lagi nunggu anggaran dulu sekarang kan. Di tahun ini, tahun depan itu sudah bisa digunakan untuk kampus di Kota Pagar Alam. Makin banyak lagi orang akan ngopi di sini. Kan? Ngopi dibawa pulang ke daerahnya. Nanti selain dia ngopi, bawa oleh-oleh kopi, itu Pagar Alam. Dan ke depan. Memang suasananya enak lah untuk belajar ya Pak ya? Insya Allah. Lokasi itu ya. Dan itu mungkin gebrakan paling awal tuh kalau 1 minggu itu ya. Dapat ide. Aku tungguin di sana sampai selesai. Saya kalau sudah pengen, pokoknya bagaimanapun caranya harus berjuang semaksimal mungkin. Tapi Alhamdulillah Pak bisa terwujud itu. Bisa. Tetapi ada yang agak menjadi pertanyaan juga. Apakah mimpi IPDN itu selesai dengan berhasil yang Taruna Nusantara ini? Tidak. Saya akan tetap berjuang. Karena Pagar Alam kaya alamnya, apalagi untuk pendidikan kan. Paling enggak saya tahu juga beberapa titik aset-aset dari Pemda ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Kota Pagar Alam dan Indonesia nantinya. Masih ada upaya untuk itu ya Pak? Masih, tidak akan pernah luntur, masih akan terus diupayakan. Wah, itu luar biasa. Karena paling enggak saya sudah sangat paham bahwa
kota pendidikan identik dengan pariwisata. Ya. Sebenarnya itu dari awal yang mau kami tanyakan. Ada dua itu yang menjadi buah bibir perbincangan gebrakan wali kota ini. Kopi dan Taruna Nusantara ya. Karena cukup banyak lah ya komentar netizen saat itu diluncurkan, ada Pak Gubernur juga ikut menyampaikan. Mudah-mudahan yang IPDN atau apapun Pak. Nanti aku minta bantu Pak Gubernur. Pak Gubernur juga sangat tahu dia permasalahan IPDN itu. Mudah-mudahan beliau juga nanti support lagi ke depan Pagar Alam ini kan. Ya. Karena Pagar Alam ini juga mungkin salah satu destinasi wisata dan beliau juga terima kasih banyak. Sangat besar perhatian terhadap Pagar Alam. Termasuk kami ulang tahun kota tadi yang ke-24, beliau bawa oleh-oleh 35 miliar untuk Pagar Alam. Jadi makanya itu kita bangunkan di kawasan wisata salah satunya untuk pelebaran jalan di areal perkebunan teh yang mana di saat musim liburan itu menjadi momok menakutkan dan menjadi masalah besar kemacetan dan membuat orang berwisata menjadi tidak nyaman. 30 miliar dana untuk infrastruktur 35 jalan. miliar. 35. Jadi dari 35, 28 miliar saya arahkan ke kawasan pariwisata perkebunan teh. Hampir Untuk jalan itu kan kalau padat 2 kendaraan agak sulit ya Pak. itu sudah sangat sulit dan sering terjadi kendaraan-kendaraan rendah yang kelas sedan itu kapan keluar dari berem sudah nyangkut. Makanya ini yang harus menjadi perhatian kita saat ini. Itu untuk program kapan Pak? Tahun ini. Tahun ini? Tahun ini diupayakan langsung jalan. Karena untuk pelebaran dulu kan. Ya. Karena ingat tahun baru nanti mudah-mudahan jalan udah lebar. Paling nggak di titik-titik rawan itu sudah orang nyaman untuk berlalu lintas dalam hal berwisata di Kota Pagar Alam. Ya. Memang harus cepat ya karena kita menangkap momentum ya Pak. Iya. Ada momentum tahun baru, nanti ada momentum lagi Lebaran. Ya itu momen-momen yang waktu libur ini yang paling penting kita ya kalau bisa mengambil peluang kenapa enggak lah. Pagar Alam, homestay penuh, hotel-hotel bisa tumbuh. Kan berarti kalau satu hotel atau satu homestay mempunyai misalnya kayak saya, ini dalam dunia bisnis ya, membagikan ilmu lah sedikit. Ya. Saya punya 40 kamar, misalnya berasumsi kita Pagar Alam ini akan maju, cukup saya terisi 50% aja setiap malam. Nah, kalau kamar ini saya sewakan dengan Rp250.000, orang dari luar pasti akan nyaman. Dari Rp250.000 ini saya ambil Rp100.000 aja lah. Nah, Rp150.000 untuk manajemen. Karena saya kan ada investasi dan pengembangan. Kalau 20 kamar, dari 40 kamar, di satu malam saya kan hasil 2 juta. 30 hari, 60 juta gaji saya. 1 tahun, 720 juta. Kenapa orang nggak mau? Yuk, berpikirlah untuk bisnis. Bandingkan dengan yang tadi. Yuk, berbondong-bondong jadi pegawai negeri, kadang-kadang nggak sampai. Nah, ini manfaatkan lahan-lahan yang ada. Bisa buat kabin kecil. Itu bisa. Yang 150.000 kalikan. Kalau 20 kamar, kan 3 juta. Kalikan 30 hari, 90 juta. Potong listrik, gaji karyawan, air, sampo dan lain-lain. Kan masih ada sisa. Nah, itu kalau saya karena saya orang bisnis ya, saya pikirnya gitu kan. Nah, ini mengajak, memberikan, yuk ini pengalaman saya. Itu sudah ini, kayaknya nanti Pagar Alam harus lebih giat lagi promosi dan orang semakin penasaran ingin datang ke sini. Itu. Ya. Terkait pelayanan kepada publik Pak, ya. Apa yang ingin Bapak kembangkan dalam hal birokrasi? Kalau pelayanan publik sesuai dengan dalam program visi dan misi saya mempunyai janji politik itu ada 14. Yang pertama
menciptakan pemerintahan yang ego-parman. Ini mungkin sudah 60% lah. Jadi sekarang ini, bagi yang ingin menduduki jabatan itu, setelah hasil dari evaluasi kinerja saya, zero itu. Nggak ada yang namanya jual beli jabatan. Jadi mereka tunjukkan aja lah kinerja, loyalitas, prestasi. Karena saya tidak pernah memerintahkan orang untuk memberikan imbalan untuk menduduki salah satu jabatan. Kalau ada, langsung saya pecat. Itu komitmen saya. Artinya dari sini pelayanan publik baru bisa turun ke bawah. Karena mereka nggak punya beban awal. Misalnya saya kayak contoh, nih, beli dulu sekian. Ya kan udah keluar terbeban. Nah ini nggak ada. Ini sudah saya berikan contoh. Waktu pengangkatan sumpah, apakah kamu ada memberikan imbalan kepada orang lain? Tidak. Kalau ada, keluar, out. Tapi alhamdulillah enggak. Makanya ini bentuk komitmen saya dalam melaksanakan dan menata kelola pemerintahan. Memang tidak mudah. Tapi step by step, kemarin juga kita adakan renungan suci di salah satu hotel yang pernah dibangun tapi belum pernah dimanfaatkan. Kemarin sudah lagu-lagunya ya lagu-lagu perjuangan, mempunyai kan ada bait-bait syair. Tolong renungkan. Bagimu negeri, pasti kan ada bait-baitnya kan? Nah, coba, pasti ada makna dan arti. Pakailah hati. Kemarin sudah. Sekitar 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin kita renungan suci di Hotel Gunung Gare. Diikuti semua eselon 2, 3, camat, dan lurah. Tuh. Selama 6 bulan ini apa kendalanya Pak dalam birokrasi? Dalam birokrasi kendalanya mungkin karena saya masih itu ya dianggap mereka ada jarak. Maka saya sekarang lagi berupaya biar kedekatan hati yuk, pakai hati. Nggak ada lagi cerita yang politik yang lalu. Sekarang nih yuk bergabung, bangun Pagar Alam ini dengan satu kekompakan. Ya alhamdulillah beberapa hari ini sudah mulai mencair. Ya berarti berbulan-bulan belum mencair kan? Baru beberapa hari ini mulai cair kebenaran di hari ulang tahun kemerdekaan ke-80. Kenapa? Kok kita nggak membuka hati? Ya makanya saya ajak, yuk buka hati sama-sama. Kita renungkan sama-sama. Alhamdulillah sudah mulai mencair hari ini. Sudah agak enak lah. Kapan masuk kantor nggak merasa ketakutan. Padahal kan saya nih bukan siapa-siapa. Jabatan juga cuma 5 tahun, sudah dipakai 6 bulan. Hah? Masih sisa 4,5 tahun lagi. Ini yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah kalau kami di orang sipil, orang teknik sipil itu selalu hidup dalam kurva S. Artinya kurva S itu, kalau kita gambarkan secara umum, ada setiap kegiatan itu mempunyai waktu pencapaian, time schedule. Nah, untuk mencapai waktunya yang tepat, dalam hal memimpin, pasti ada metode-metode, cara-cara pencapaian ini. Supaya tujuan tadi tercapai. Karena saya dari janji politik itu, saya inginnya 3 tahun sudah terjawab semua dan sudah tinggal mengevaluasi. Karena program kita 14, janji politik, itu memang dari bawah. Saya hadirkan untuk menjawab apa yang jadi masalah. Tapi belum tentu orang lain menerima bahwa itu benar. Saya juga sadar masih butuh perjuangan yang panjang. Tidak mudah menyatukan visi, hati, tapi perjuangan harus tetap semangat gitu. Ya. Tadi waktu kami datang Pak melihat gambar ini, lukisan ini, Kota Pagar Alam ini menarik Ya. ini. Ini apa Pak? Apa filosofi atau makna gambaran ini? Kalau makna gambaran ini sebenarnya gini, saya itu kan pernah juga ikut pilkada di 2017. Dari 2017 untuk 2018 kemarin,
Kita kan belum diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah namanya pertandingan. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang paling sulit itu adalah pada titik ikhlas. Nah, di saat saya sudah belajar ikhlas, ayah dan ibu saya tidak pernah merestui lagi saya hadir di politik ini. Tapi kok nggak tahu kenapa bisa hadir. Maka dari situ saya tetap memperjuangkan, ingin membagikan pakaian seragam untuk anak sekolah SD dan SMP di bawah naungan pemerintah kota atau wali kota Pagar Alam. Ini yang saya perjuangkan. Makanya digambar di sini. Nah, saya kapan masuk di ruangan ini saya gambar. Kalau rumah-rumah adat itu saya mengingat bahwa Pagar Alam ini adalah kota bersama. Kota yang mempunyai budaya. Kota yang mempunyai ciri khas. Di antaranya rumah adat pun ada di kota Pagar Alam. Belum megalit, belum yang lain-lain. Di antaranya kan ada candi. Konon candi itu adalah candi Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Yang dulu sempat hadir di kota Pagar Alam ini di Rimba Candi. Itu banyak runtuh-runtuhan candi di situ. Nah, dari sini makanya sini lihat, oh ini indikat, misal kayak sini. Oh itu indikat. Saya membayangkan indikat itu bisa lebar. Metode bagaimana? Itu kami orang sipil yang tahu. Nanti ada kajian berdasarkan pengalaman saya 28 tahun saya di dunia kontraktor di antaranya. Saya tahu. Apalagi saya alumni teknik sipil ya. Insya Allah saya tahulah cara-cara pelebaran itu. Jadi ini menggambarkan impian Pak Wali Kota ini? Ya, ini semua impian saya. Impian sampai rumah adat itu saya ingin suatu saat jika saya memimpin, itu menjadi niatan hati. Wah, ini sudah diwujudkan ya? Sudah, baru-baru ini aku beli. Beli dan orang juga membantu, menghibahkanlah sedikit dengan harga yang sangat ringan bagi saya. Dan insya Allah akan kita hadirkan menjadi milik pemerintah Kota Pagar Alam. Walaupun itu sumbernya mungkin dari saya pribadi nantinya. Oh, dihibahkan? Hibahkan untuk pemerintah Kota Pagar Alam. Jadi rumah adat ini yang dibeli diketahui tahun berapa pembangunannya? Nanti akan kita cek, itu didapatkan dari desa mana, pemiliknya siapa, tahun berapa dibuatnya, nanti pasti dapat lah. Insya Allah. Tapi yang dipastikan itu memang asli atau sesuai? Asli, memang itu aslinya rumah adat dari Kota Besemah ini. Apa nama rumah adat ini, Pak? Rumah Bari. Rumah? Bari. 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 Bali. Karena di sini bukan Bari, Bari. Oh iya, ada itu kan ya. beda bentuk lidahnya kan. Iya. Bari, itu kan. Oke. Apa maknanya Pak rumah ini, Pak? Rumah itu mencerminkan tentang budaya di Pagar Alam, di antaranya Lape 4 Merdeka 2. Lape 4 Merdeka 2 itu, Lape 4 itu artinya dulu Besemah ini adalah pemerintahan, bukan suku. Besemah itu sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Lahad salah satunya. Kan Besemah. Jadi dari Besemah ini ada 4 sumbai. Dari ada 4 pemerintahan dengan 2 suku. Jadi 4 sumbai ini, Sumbai Tanjung Raya, Sumbai Mangku Anom, tempat hadirnya Raden Kuning itu, Sumbai Besar, dan Sumbai Ulu Rura. Nah, dari sini, ini sistem pemerintahan adat di Besemah. Bermusyawarah, inilah cikal bakal demokrasi yang ada di Indonesia itu. Jadi dari 4 sumbai, dari 4 sumbai ini ada 2 suku, rapat, siapa untuk memimpin kita ini secara menyeluruh. Dari hasil musyawarah, lahirlah Merdeka 2. Merdeka 2 ini dari 2 suku, suku Penjalang dan Semidang. Nah, dari 2 suku ini, itulah perumpamaan wali kota dan wakil, bupati dan wakil, gubernur dan wakil, presiden dan wakil. Itu hebatnya di bumi Besemah ini.
Tuh, jadi tercermin dari rumah adat ini, lantainya pun ada 2 tingkatan. Kenapa 2 tingkat? Ini ada yang disebut untuk Merdeka II, yang di tingkat ke bawah ini ada untuk 4 Sumbai, ada lagi yang disebut Meraju dan Anak Belai. Itu bahasa petata petiti yang ada di Kota Besemah. Nantinya warga Kota Pagaralam atau wisatawan bisa melihat rumah ini ya. Saya yang akan menghadirkan itu biar masyarakat umum semuanya bebas untuk melihat rumah itu. Dari rumah induk, ada lagi Tengkiang, ada lagi tempat itu nanti punya cerita tersendiri. Itulah Besemah. Ya, luar biasa nih. Tradisi yang di Kota Pagaralam nih. Ya, karena kapan lagi kita menggali budaya. Nah, ada yang tari kebar, tari menyambut tamu kehormatan. Tari kebal itu kan tari yang sekarang ini dinobatkan menyambut tamu-tamu kehormatan. Tuh, biasanya kalau ada tamu ini datang disebut dengan tari kebar. Ada kuntau, ini yang akan kita gali terus. Budaya yang nanti semakin lama kalau tidak digali, dihadirkan kembali semakin hilang. Kan saya berjuang di budaya ini memang butuh proses yang panjang, butuh kebersamaan, tidak mampu saya dan wakil untuk membangun ini tanpa dukungan semua pihak. Ya. Satu lagi kami ingin tanyakan Pak tentang program unggulan di bidang kesehatan. Apa yang ingin Bapak capai itu? Atau mungkin sudah juga dilakukan? Jadi dari program kesehatan ini kan konflik ya. Mulai dari penataan manajemen, diantaranya rumah sakit, biar kita menjadi pelayan publik itu maksimal, sesuai dengan moto Pagaralam Serama. S-nya itu sejuk, R-nya ramah. Berarti pelayan-pelayan kesehatan ini harus ramah. Nah ini yang harus kita tumbuhkan karena menyambut orang-orang yang akan datang di Kota Pagaralam. Nah, jadi dari sini pelayanan kesehatan diantaranya rumah sakit sekarang lagi kita tata. Nantilah akan kita berikan progres-progres keberhasilan dalam memimpin. Karena saya sudah menyiapkan ini after dan ini before. Jadi ini yang sebelum dan ini sesudah. Maka saya bergerak di dalam RPJMD itu nanti step by stepnya di situ. Wah, ini akan ada kejutan nih dari penataan rumah sakit ini berarti ya. Karena penataan rumah sakit lagi kita kerjakan sekarang. Oke. Kita ngopi dulu nih Pak. Iya, ngopi lagi yuk. Ini di Palembang pun kami sering nih ngopi Pagaralam nih. Nanti saya juga buat tempat nongkrong ngopi ya. Di Palembang. Khusus Pagaralam tapi Pak? Ya, khusus Pagaralam, kopi Pagaralam. Oke. Kan banyak kita bawa ke sana. Apa? Saya ini sebenarnya franchise loh, dengan kopi dari hati. Ntar lagi kita kembangkan bersama KDH, mungkin saya akan coba memasukkan produk-produk Pagaralam dengan kopi dari hati. Ya. Mestinya juga semua gerai kopi ya, baik nasional maupun ini yang ada di Sumatera Selatan juga ya menampung kopi lokal gitu Pak. Iya. Ya kopi Pagaralam mempunyai cita rasa tersendiri. Menurut teman-teman pencinta kopi, kopi Pagaralam tidak ada duanya di dunia. Nah, alhamdulillah mungkin dari kesuburan tanah kita ini. Kopi Robusta Pagaralam ya. Kopi Robusta. Yang sekarang lagi tren ini kopi Raden Kuning. Permintaan banyak sekarang ini, tapi kita masih mengembangkan tanaman-tanaman ini biar lebih luas lagi perkebunan itu nanti. Sudah pernah panen itu ya? Sudah ada panen. Ya. Kalau yang di tempat lain mungkin namanya yilo, kalau dari kita ini Raden Kuning, karena dari dulu leluhur kita di sini di zaman Belanda itu banyak uji coba paritas untuk komoditi, di antaranya kayu manis, kopi ini ada Robusta, ada Arabica, ada Liberica, banyak di Pagaralam ini. Tapi karena harga pasar ya,
Kadang-kadang nggak menjanjikan waktu itu sehingga orang memilih yang hasilnya banyak, mudah dijual karena harganya sama. Mau Arabica, Robusta kalau dulu sama. Itu yang nah, sekarang Raden Kuning ini kayaknya banyak permintaan. Betul. Nanti kita coba Raden Kuning ya. Kami juga bikin film nih untuk mendukung kopi Sumatera Selatan. Ada juga tentang Raden Kuning ya. Oh iya. Tentang kopi di Pagar Alam ini Pak. Nah, nanti Raden Kuning itu kapan kita buat filmnya di Sumbai Mangku Anum. Karena di daerah Tanjung Keling itu ketinggian sudah di atas 1.200. Oh. Karena Arabikanya tumbuhnya di 1.200. Ini Arabica ya Raden Kuning. Arabica, Raden Kuning Tapi itu warnanya kuning ya. matangnya warnanya kuning. Matangnya ya biji kopi. Ya, biji Kalau yang kopinya. ini kan merah ya, Ya. umumnya. Ini kuning ya. Ini kuning. Nah, dulu tidak dibudidayakan terlalu luas karena ya harganya sama aja dengan Robusta. Kalau Raden Kuning ini dapatnya satu batang itu misalnya 0,5 kilo, kalau Robusta misalnya bisa 1 kilo. Kayaknya orang nanam mending nanam itu aja lah. Nanam yang hasilnya banyak gitu kan. Ya, ya. Dari tadi kami ngobrol ini, saya penasaran itu dengan tongkat ini yang dibawa ini. Ini apa ini ceritanya tongkat ini Pak? Oh, kalau tongkat ini sebenarnya nggak punya arti yang terlalu spesial ya. Cuman namanya juga kadang-kadang kan butuh pegangan. Nah, pegangan ini ya jangan aja tangannya nggak megang-megang. Ini kan. Ini bambu loh. Bambu apa? Bambu kuning atau bambu? Ini bambu. Kalau dulu ini ceritanya bambu ini bambu aur gading ya. Bambu kuning. Tapi begitu dipindahkan, ini punya cerita sebenarnya. Dipindahkan, ditancapkan di salah satu daerah, ada namanya suku Penjalang, berubahnya warnanya hijau. Nggak lagi kuning. Ini bambunya dari bambu kuning, ditanam kok bisa jadi hijau. Nah ya aku iseng-iseng aja ambil satunya. Tapi ini di Pagar Alam banyak bambu ini? Cuman satu rumpun aja di Pagar Alam ini. Ada, kapan mau jejak petualangnya di sini? Terlihat Ini. itu. Nah, ini kawasan ini salah satunya ada yang konon ceritanya tempat kriotabing. Apa itu Pak? Ya, jadi ini ada di daerah Kelurahan Penjalang. Kelurahan Penjaga. Tapi ini sudah berapa lama Pak? Baru beberapa hari, bulan inilah. Karena saya nggak punya tongkat, orang nggak mengasih tongkat, saya buat tongkat aja sendiri. Oh iya, tapi kayak unik gitu loh. Nah, silakan aja pakai. Bambu kuning ya? Bambu kuning. Iya. Kalau orang bilang itu bambu petuk misalnya, Iya. nggak ada lubang. Ada lubang itu aku tutup-tutup aja. Oke, terakhir ini Pak. Secara umum ya, dalam 5 tahun ini ke depan akan menjadi seperti apa Kota Pagar Alam ini? Ya, kalau saya pengennya cepat-cepat, maka saya butuh kaki yang solid dalam hal membangun. Karena saya memimpikan Pagar Alam ini, ya karena saya biasa di luar ya, minimal kayak batu. Batunya yang ada di Sumatera Selatan. Aku minta support banyak dengan Bapak Gubernur, terima kasih atas perhatian beliau terhadap Pagar Alam ini biar semakin hari semakin bisa menjadi maju tanpa meninggalkan budaya bersama. Gitu. Mudah-mudahan Pak, kita bisa sambung lagi ngobrol dan melihat kemajuan Kota Pagar Alam yang dari gebrakan-gebrakan wali kota ya. Di awal tadi udah banyak gebrakan, ada sekolah ya, kopi. Kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih Pak Ludi sudah menerima kami. Siap. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya. Ya, Tribuners, demikian perbincangan kami Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Saya Yudi Tirsano undur diri dari Kota Pagar Alam yang ingin maju tanpa meninggalkan adat dan budaya. Salam Tribun.